Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rasio keuangan. Apa sih rasio keuangan? Rasio keuangan adalah teknik analisis dalam penggabungan antara satu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana dalam periode atau kurun waktu tertentu dengan cara membandingkan dua buah variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan, baik daftar neraca maupun laba rugi, ataupun hasil-hasil usaha dan suatu perusahaan pada periode tertentu yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi keuangan suatu perusahaan. Nah, setelah mengetahui apa itu rasio keuangan, selanjutnya saya akan langsung menjelaskan tentang jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek. Artinya, apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut, terutama utang yang sudah jatuh tempo. Nah, adapun kegunaan rasio ini yaitu untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban hutang pada saat ditagih. Nah, contohnya itu ada rasio lancar dan rasio cepat. Tujuan dan manfaat dari rasio likuiditas: mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan suatu rasio yang berfungsi menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan sehingga perusahaan tersebut dilikuidasi atau ditutup. Rasio solvabilitas kemudian membandingkan beban utang perusahaan secara keseluruhan terhadap ekuitas dan aset. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Contohnya ada rasio utang terhadap ekuitas dan rasio cakupan bunga. Adapun tujuan dari rasio solvabilitas yaitu meringkas kondisi finansial perusahaan, menilai kemampuan bisnis membayar bunga, memberikan informasi kesehatan neraca. Manfaat dari rasio solvabilitas yaitu mampu menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajibannya. Diharapkan mampu menganalisis keseimbangan nilai aktiva yaitu aktiva tetap dan modal. Mampu menganalisis beberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Semua rasio aktivitas akan melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Rasio-rasio aktivitas menganggap bahwa sebaiknya terdapat keseimbangan yang layak antara penjualan dan beragam unsur aktiva, misalnya persediaan, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Contohnya ada perputaran persediaan dan perputaran aset. Tujuan dari rasio aktivitas sebagai informasi berapa lama penagihan piutang dalam periode tertentu atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Lalu sebagai informasi perhitungan hari rata-rata penagihan piutang, di mana hasil perhitungan akan memberikan informasi mengenai jumlah hari, berapa hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih. Lalu ada manfaat dari pengukuran rasio aktivitas yaitu dalam bidang piutang, perusahaan atau manajemen menjadi tahu akan berapa lama piutang mampu ditagih selama satu periode dan juga dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Lalu ada dalam bidang persediaan, manajemen mendapatkan informasi mengenai rata-rata persediaan yang tersimpan di gudang. Hasilnya diperbandingkan dengan target yang ditentukan atau rata-rata industri.
Yang keempat ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio penilaian atau pembandingan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan yang terkait dengan penjualan, aset, dan ekuitas atas dasar pengukuran tertentu. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan maupun kenaikan dan juga penyebab perubahan tersebut. Contohnya ada margin laba kotor dan margin laba bersih. Tujuan dari rasio profitabilitas yaitu pengukuran dan perhitungan laba yang diterima perusahaan dalam satu periode tertentu sebagai perbandingan posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Digunakan untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu sebagai penilai besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Selanjutnya ada manfaat dari rasio profitabilitas. Dapat mengetahui secara pasti laba keuntungan dari perusahaan dalam periode tertentu sebagai tolak ukur dalam penilaian yang dilakukan bank atau investor kepada perusahaan. Bermanfaat untuk mengetahui dan memahami efisiensi dari sebuah bisnis. Bagi pihak manajer, rasio ini akan menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan.